hari ini. Oke Rin, terima kasih. Ini saya langsung di MDV ini. Oh iya, itu posisi yang sangat mungkin dirindukan ya para member dan juga pemateri kita mungkin yang sudah lama tidak datang ke Makassar Digital Valley. Ini dekat pos security ini. Iya betul. Baik Kak Dito, silakan Kak Dito. Waktu dan tempat dipersilakan dan juga buat pemateri. Oke, terima kasih Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, juga narasumber kita pada sore hari ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai sesi online communication pada sore hari ini, mungkin saya akan memberi sedikit pengantar ya. Mungkin kalau teman-teman banyak membaca ya, mungkin kita sudah tahu bahwa banyak sekali studi yang menunjukkan bahwa 90% startup atau perusahaan rintisan berbasis teknologi itu 90%-nya gagal mempertahankan bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya startup atau perusahaan rintisan berbasis teknologi merupakan bisnis yang berisiko tinggi. Namun tentu saja juga berbanding lurus dengan nilai kembali investasi yang ditawarkannya. Jika startup yang kita bangun itu tentunya sukses ya. Oleh karena itu kita perlu untuk memahami potensi-potensi risiko apa saja yang kemungkinan terjadi ketika kita membangun sebuah startup dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi, menganalisis, kemudian mengelola risiko itu menjadi sebuah kesuksesan yang besar untuk startup yang kita bangun. Nah, pas banget nih teman-teman, sore hari ini kita akan membahas tema tentang manajemen risiko di startup atau perusahaan rintisan, dan kita sudah kehadiran 4 narasumber yang tentu saja akan sharing pengalamannya kepada kita semua tentang bagaimana mereka mengelola, manage resiko-resiko yang sangat potensial terjadi pada startup mereka dan bagaimana apa solusi yang mereka lakukan terhadap resiko-resiko tersebut. Oke, baik, langsung saja mungkin saya akan melangkah ke pertanyaan yang pertama. Nah, mungkin saya pertama ke Ahyar, Pak Ahyar ya, Mas Ahyar. Nah, pertanyaannya adalah apa aja sih sebenarnya potensi-potensi resiko atau resiko-resiko apa saja yang harus diantisipasi atau harus kita aware gitu ya sebagai seorang pendiri startup ketika ingin membangun perusahaan rintisan kita. Silahkan Kak Ahyar. Oke, cek dulu suara, kedengaran suaranya? Iya Kak, kedengaran suaranya. Ya. Jadi sorry ya kalau nanti agak hilang. Kalau di startup sendiri ya, kalau kita cerita di awal-awal kali kita punya startup, resiko yang paling besar itu adalah di tim sebenarnya. Jadi solidaritas tim, visinya sama dengan tim, apa produk yang mau dibikin bareng tim gitu. Saya sih berangkatnya dari tim dulu gitu. Resiko nomor satunya, kita mesti nyari yang sevisi sama kita, satu satu koneksi lah dengan kita gitu. Nomor dua adalah resiko ketika produk yang teman-teman bikin itu nggak tervalidasi dengan baik gitu. Jadi yang mau gunain bakalan hilang, yang mau gunain bahkan nggak ada gitu. Artinya market yang mau menggunakan produknya dari startup yang kita buat ataupun produk yang kita buat itu nggak ada. Yang ketiga, ketika marketnya udah ada, dia mau scale up gitu ya. Nah, kekurangan funding. Jadi resiko dari ketika mereka udah bagus, marketnya ada, mereka mau scale up karena kan di sisi startup itu mau cepat gitu dari sisi perkembangannya. Nah, di sini adalah resiko yang lain adalah ketika mereka butuh scale up itu di sisi bisnis. Karena kalau mereka cepat atau lambat eksekusinya, market yang lain ataupun kompetitor yang lain itu akan salib gitu. Kita punya model bisnis. Jadi kalau di saya sendiri
mempetakannya ada 3 tadi ya. Jadi pertama dari sisi tim, kemudian dari sisi produk, dan yang terakhir adalah di sisi scale up, sisi bisnisnya. Kurang lebih begitu, Kakak Dito. Oke. Ya, jadi ada 3 poin tadi ya, Kak Ihyar ya. Yang pertama tim, kedua adalah pasar ya. Yang ketiga adalah ketika mau ekspansi pasar gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan mungkin dari yang sudah disampaikan sama Kak Ahyar tadi. Ada? Kalau dari saya, iya, oke, silakan Pak Tri. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kenalkan ya, yang hadir dari Makassar. Saya Tri Wahyudi dari Aceh, dan CEO Muslim Life. Sekarang lagi masuk ke program akselerasinya Indigo ya, di market validation, dan kemarin alhamdulillah baru achieve pendanaan dari Telkom sebesar 1,5 miliar. Jadi saya ngomong pengalaman aja, karena memang saya ini kayaknya orang internal Indigo ya, jadi yang memang udah ngejalanin dari awal proses sampai dengan akhir. Apa yang disampaikan speaker pertama tadi benar banget, bahwa memang 3 itu ya, mulai dari idenya, validasinya bagaimana, kemudian pasarnya, apakah mereka achieve menerima atau enggak. Yang ketiga, fundingnya. Nah, pertama tentu risiko yang paling banyak sebenarnya yang nggak disadari oleh para founders itu sebenarnya trust dari partner maupun trust dari venture capital kepada si founder itu sendiri. Jadi banyak sebenarnya saya lihat startup itu successful, nggak successful sebenarnya bukan hanya karena bisnis model. Karena bisnis model bisa berubah kapan saja sesuai dengan kondisi saat ini ya. Bahkan kita tahu kemarin misalnya Traveloka aja yang udah segede begitu, tetap aja mereka sejenak hold, kemudian mereka jualan konten, jualan edukasi, bayangkan dari tiket ke edukasi. Jadi yang banyak, tapi mereka kembali dapat funding lagi, artinya trust kepada si founder. Saya hanya memberikan catatan buat teman-teman dari yang 3 tadi, yang paling kritis sebenarnya trust kepada si founder. Sehebat apapun bisnis model kita, sejago apapun pasar yang besar, kalau tim dan termasuk juga investor nggak trust dengan personality kita, saya pikir itu nggak akan relevan. Jadi teman-teman yang ingin bikin startup, pastikan as a personal kalian juga memang eligible dan kalian juga memang trusted untuk seseorang bisa funding maupun connecting dengan kalian sebagai tim. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Tri tambahannya dari Pak Yuryadi. Mungkin saya teringat waktu di Ulopet tahun lalu ya, dari Kak Ahyar juga ilmunya ini, kita harus perhatikan juga pasarnya, sebab rata-rata startup itu berada di ceruk pasar ya, atau niche. Jadi ceruk pasar yang kecil itu kita harus perhatikan segmentasinya. Kita harus memberikan solusi yang jelas pada layanannya, kemudian fokus kepada kebutuhan konsumennya, ada value yang didapat oleh konsumen, kemudian dia adaptif. Maksudnya adaptif adalah ketika sewaktu-waktu ceruk pasar tersebut ternyata tidak potensial, maka ada kemungkinan mungkin dapat dilakukan pivot atau segala macam, atau inovasi yang lain seperti itu. Nah, faktor yang lain yang saya tambahkan dari pemateri sebelumnya itu adalah timing yang tepat. Jadi kadangkala produk atau inovasi itu yang kita tawarkan sebagai solusi, kadang dia terlalu cepat, artinya perkembangan masyarakat itu belum membutuhkan solusi yang kita tawarkan, kadang juga ketinggalan. Jadi kita harus harus jeli dalam melihat potensi timing yang ada. Apakah betul-betul harus layanan tersebut harus kita luncurkan saat ini, atau mungkin kita harus adakan improvisasi atau adaptasi terhadap kebutuhan konsumen seperti itu. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Ya. Iya, terima kasih Pak Iri. Menarik sekali tadi ulasannya bahwa membangun startup perlu timing yang tepat juga ya. Mungkin contoh yang paling bagusnya adalah kalau kita tahu mungkin YouTube itu bukan yang pertama, layanan online video bukan yang pertama. Tapi kenapa kita tahunya YouTube? Karena YouTube hadir di waktu yang tepat.
Ke Kak Tian mungkin ada tambahan dari pengalamannya terkait, karena saya tahu Kak Tian sudah merasakan banyak jatuh bangun. Oke, kalau saya sih mendengar dari pemateri yang lain atau yang lainnya itu kurang lebih sama juga. Kalau saya yang menekankan yang paling pertama adalah timing. Timing ini yang paling penting memang. Setelah timing ada 4 lainnya. Kalau saya itu yang paling kritis setelah timing adalah timnya, benar tadi sudah disampaikan juga. Kemudian idenya apa. Dan terakhir, 2 terakhir itu adalah bisnis modelnya seperti apa dan funding. Jadi nggak semua juga bisnis akan besar dengan funding, nggak semua juga. Cuma kalau memang kita butuh mau scale up yang lebih cepat, pasti butuh funding. Tapi makanya tadi saya bilang funding itu diurutan di paling belakang, di paling bawah menurut saya. Nggak harus paling depan. Karena yang pertama kita harus lihat dulu timingnya, timnya, idenya apa, bisnis modelnya bagaimana, terus kita mencari funding. Nah, banyak dari kita itu bangun startup dimulai dari hobi. Nah, itu yang bahaya. Soalnya kalau teman-teman bangun dari hobi, terus startupnya nggak growth, ya teman-teman harus siap karena memang timingnya pasarnya nggak ada, karena itu hobi dari kita aja kan. Nah, seperti itu yang mungkin yang bisa saya tambahkan. Sebenarnya masalah tim, kalau kita berbicara manajemen risiko ya, kita harus tahu nih membedakan antara mana sih resiko, mana sebab dan akibat. Itu adalah hal berbeda. Sebenarnya yang kita sudah sampaikan itu adalah sebab atau kenyataan yang terjadi pada startup kita. Nah, resiko itu kita masih bisa kelola sebenarnya. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya tambahkan. Nanti kita coba diskusi lagi ke depan. Nah, langsung menyambung Kak Tian tadi. Tadi ada disinggung kita harus membedakan antara sebab dan akibat, kemudian juga risiko itu sendiri. Nah, kira-kira kalau dari pengalaman Kak Tian, risiko-risiko apa saja sih yang sebenarnya kita bisa identifikasi dari awal untuk bisa meminimalisir kegagalan yang mungkin terjadi? Nah, kita harus tahu dulu definisi risiko itu apa. Jadi kita harus tahu sebelum kita melakukan identifikasi. Karena di perusahaan saya juga kita punya tim sendiri untuk risk management. Jadi mereka ini yang mengidentifikasi segala macam masalah apa yang akan terjadi. Jadi kita harus tahu namanya risiko itu yang bukan cuma segala macam risiko itu adalah masalah itu adalah risiko, enggak. Risiko itu kita harus list dulu. Jadi risiko itu kalau menurut saya ya, dan ini memang bukan cuma menurut saya juga sih, di setiap manajemen organisasi pasti mengatakan seperti ini risiko itu. Risiko itu adalah ketidakpastian yang jika terjadi akan berdampak pada tujuan kita. Jadi itulah risiko itu sebenarnya. Dia penting. Jadi kalau kita bilang, oh suku bunga naik, itu risiko enggak? Oh enggak, kita punya startup atau kita punya bisnis enggak berhubungan dengan itu. Jadi kita harus bisa nih tahu dulu risiko itu seperti apa, karena risiko itulah yang bisa dikelola. Terus kalau dibilang begini, oh kita nggak punya tim nih, kita punya tim. Nah itu sebab, itu fakta, itu sudah memang kita nggak punya tim. Nah risikonya itu kita harus, risikonya itu ada di tengahnya lagi. Kalau kita nggak punya tim, apa yang kita harus lakukan? Oh, atau seperti ini, akibat itu apa? Risiko, sebab, risiko, akibat. Akibat itu apa? Kalau ada yang bilang risiko seperti ini, oh kita punya pengeluaran di departemen ini sangat besar. Itu risiko atau enggak? Oh bukan, itu bukan risiko. Itu adalah akibat. Karena itu sudah terjadi, itu pengeluaran kita besar. Jadi risikonya itu yang bisa dikelola, di manage di sini. Kenapa bisa besar? Pertanyaannya kenapa bisa besar? Oh ternyata biaya marketing di sini terlalu besar. Nah itu yang kita kelola. Oh kalau gitu kita nggak boleh terlalu besar di sini, kita ambil yang ini. Kita terlalu banyak main di offline, kita main di online. Nah seperti itulah yang untuk kita mengidentifikasi mana sebab, risiko, dan akibat. Yang pertama sebab itu adalah kejadian fakta saat ini.
resiko hal yang ketidakpastian yang kalau terjadi itu bisa berdampak positif dan negatif pada tujuan kita, dan akibat itu hal yang akan terjadi yang sudah akan terjadi kalau resiko ini terjadi. Seperti itu sih, Pak Dito. Mungkin biar teman-teman bisa membayangkan tadi yang disebutkan sebab risiko akibat, mungkin bisa dikasih contoh konkret di perusahaannya Kak Tian mungkin. Oke, jadi seperti ini. Kalau kita ini yang jadi yang sering kita lakukan itu manajemen risiko yang ada di perusahaan kita ini berbeda konteks soalnya yang sebelumnya kita bahas adalah risiko saat membangun kan, sedangkan yang kita punya tim divisi itu risiko setelah perusahaan kita sudah terbentuk. Nangkap nggak? Jadi risiko misalnya kita melakukan kita punya dana nih dari investor, kita masih ada 3 miliar dana dari investor itu mengendap di akun bank kita. Nah itu kita harus buat jadi nilai dong. Saat COVID kita nggak bisa pakai uang ini dulu, soalnya pasar lagi turun dan lain-lain. Jadi 3 miliar ini kita lakukan apa? Ya udah kita lakukan investasi ke reksadana, ke bursa saham. Nah itu ada tim kita juga yang akan memetakan, berapa persen ke sini, berapa persen ke situ. Nah itu untuk kalau dalam tim untuk mendapatkan sales ya, atau saat COVID kayak gitu. Ada juga banyak hal yang bisa kita lakukan. Misal kita punya perusahaan nih, startup nih, tapi orangnya udah ada tim, suka keluar masuk. Nah, itu kan ketidakpastian kan sebenarnya. Nah, sebabnya itu kita sudah tahu nih untuk mengerjakan sesuatu kita butuh tim, sedangkan tim kita kurang. Itu adalah sebabnya, itu adalah hal yang memang terjadi seperti itu. Nah, resiko yang kita bisa lakukan apa? Yang kita bisa kelola apa? Kita harus bikin standarisasi. Jadi kalau setiap ada orang keluar itu, orang sebelumnya sudah punya dokumentasi. Misal dia sudah punya dokumentasi dalam programming, technical dokumen dan lain-lain. Akibatnya apa? Setelah kita melakukan hire, kita nggak perlu lagi buang banyak waktu kita untuk training orang ini karena dokumennya sudah lengkap. Betul. Seperti itu. Mungkin yang penting selain kita mampu untuk memanage risiko itu, tentu hal yang penting adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi risiko tersebut di awal. Nah, pertanyaan saya mungkin untuk teman-teman semua, berdasarkan pengalaman teman-teman, bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi sebuah kemungkinan risiko yang kemungkinan akan terjadi di depan. Ya, namanya risiko kan pasti terjadi di depan. Nah, tinggal bagaimana kejelian kita untuk bisa mengidentifikasi itu, kemudian menganalisisnya, dan menyusunnya menjadi sebuah rencana strategis, mungkin seperti itu. Kalau teman-teman pengalamannya seperti apa dalam mengidentifikasi risiko tersebut? Ya, mungkin hal yang paling dasar mungkin ya, kalau di kami Greenscope sendiri adalah startup yang bergerak di bidang pemantauan monitoring lingkungan industri, kemudian berkembang untuk monitoring proses produksi yang ada di industri. Nah, sebenarnya identifikasi risiko itu harusnya kita harus pikir sedari awal. Misal seperti ini. Kita menentukan model bisnis. Kita menginginkan model bisnisnya bagaimana? Apakah kita bentuknya misalnya marketplace kah, atau on demand, atau berlangganan, ataupun freemium. Nah, kita harus identifikasi risikonya dari awal sebelum kita tentukan bagaimana model bisnisnya. Karena di masing-masing masing-masing model bisnis tersebut itu ada risiko sebenarnya. Misal kalau di marketplace, model bisnisnya adalah marketplace atau on demand, risiko potensial yang ada di situ adalah kita memang harus bergerak cepat ya, gercep istilahnya ya. Kita harus gerak cepat karena kemungkinan pesaing yang ada di marketplace ataupun on demand itu bisa bejibun, bisa langsung banyak. Ya, contoh seperti layanan pengantaran, ekspedisi dan sebagainya itu langsung muncul
muncul bersamaan dan jumlahnya banyak seperti itu. Berlangganan juga seperti itu. Berlangganan itu kita main di tarif. Jangan sampai kita sudah tetapkan tarif, itu ternyata kalau kita main di B2B, bisnis, kebetulan minggu lalu kami dapat juga materinya dari Kak Ahyar ya. Terima kasih Kak Ahyar mentoringnya. Kita harus jeli melihat kontrak. Apakah harus betul-betul harus menguntungkan buat kita secara bisnisnya berlangganan, ataukah beli dalam kontrak tertentu dalam jangka panjang seperti itu. Premium juga seperti itu. Premium ya kita lihat seperti beberapa aplikasi premium yang ada, yang di mana sebagian aplikasinya atau layanannya itu diberikan secara gratis, kemudian sebagian itu berbayar. Nah, jangan sampai customer kita itu sudah puas dengan layanan free-nya sehingga premiumnya tidak laku seperti itu. Itu yang kita harus jeli dalam soal itu. Jadi faktor-faktor mendasar seperti model bisnis itu memang kita harus hati-hati juga di situ. Atau harus hati-hati bagaimana cara memilih model bisnis yang tepat. Jangan sampai kita sudah jalankan model bisnisnya, ke depan kita ternyata fiturnya ini, fitur model bisnis yang kita pilih ini ternyata tidak begitu menguntungkan seperti itu. Jadi memang hal-hal yang dasar seperti model bisnis itu selain kita harus punya konsep yang yang kuat, kita harus perhitungkan faktor risikonya juga seperti itu. Mungkin itu dari kami. Jadi gini, saya tambahkan sedikit, Pak Dito, bisa nggak? Ya. Oh boleh. Saya kasih clue aja ya, biar gampang ya, untuk menentukan mengidentifikasi resiko. Seperti yang saya bilang tadi, resiko itu adalah ketidakpastian yang dimana kalau terjadi itu berdampak positif atau negatif pada tujuan kita. Seperti itu kan. Nah, clue-nya itu gampang sebenarnya untuk menentukan. Soalnya begini, resiko itu kadang-kala kita tidak bisa langsung tahu resiko itu apa yang terjadi. Bisa jadi nanti setelah jalan dulu baru kita ketahuan resikonya. Nah, cara gampang itu adalah yang pertama menentukan dulu tujuannya. Tujuannya kita apa, buat teman-teman yang ada, tujuannya apa dulu. Harus ada tujuan dulu, baru bisa tahu resikonya. Kalau nggak ada tujuan, mau risiko apapun, nggak ada nilai, nggak ada value yang harus kita kejar. Seperti itu. Jadi kalau ini clue aja buat teman-teman untuk mengidentifikasi resiko itu, kita harus buat tujuannya dulu. Kita harus list tujuan-tujuan yang ada yang kita mau capai, terus dari tujuan itu baru deh bisa kita tahu resiko apa yang akan terjadi. Itu saja sih yang mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Oke, dari Pak Tri ada tambahan mungkin dari pengalaman pribadi. Dua pembicara tadi sebenarnya udah cukup jos ya, menjelaskan dengan sangat baik. Dan memang begitulah keadaannya. Kalau di Muslim Life, mungkin teman-teman sambil kenalan juga ya, Muslim Life ini aplikasi education for Muslim family. Jadi memang kita fokusnya untuk penjualan konten ke keluarga Muslim. Nah, jadi kalau saya ngelihat apa yang disampaikan oleh pembicara tadi itu dua-duanya memang benar. Kenapa kita tahu resiko? Karena kita tahu mana goals-nya. Biasanya tuh as a startup founder, teman-teman kalau kita masih early stage kayak Muslim Life, kita mesti jeli dan mesti tegas nentuin apa target awal kita. Jadi kalau misalnya, oke, dalam 4 bulan ke depan, apa target user? Apakah kita fokus ke growth yang tinggi, atau kita juga mengejar profitability atau revenue streamnya bagaimana? Nah, misalnya kayak Muslim Life itu pengalaman ya, kita join ke Indigo kan di akhir tahun 2019 yang lalu. Di bulan Maret kita udah lolos dari product validation ke business model. Di business model itu kan selalu ada target-target ya, ada KPI yang udah ditentuin sama Telkom sama kita. Misalnya Muslim Life itu dalam 4 bulan mesti achieve 200 juta. Nah, sehingga dalam 4 bulan kalau achieve 200 juta berarti revenue stream per bulannya harus mengejar 50 juta. Nah, itu udah ada risikonya tuh. Dan ada juga pertumbuhan growth. Oke, kita udah jalan. Tiba-tiba bulan 3 ada corona ya. Nah, di corona, ketika saya diskusi sama mentor-mentor di Indigo, yang paling diutamakan tetap bagaimana di business model validation itu
harus mencapai target keuangan dulu. Oke, kalau gitu Muslim Life mengambil momentum di banyak teman-teman keluarga Muslim yang harus stay di rumah. Kami jual paket-paket premium pembelajaran bahasa Arab, pembelajaran tajwid Al-Quran, dan alhamdulillah itu achieve sampai 100 jutaan. Nah, dan pada saat itu kita juga di target active users. Jadi selalu memang betul, manajemen risiko itu harus jelas dulu goalnya di mana. Target kita nih selalu ada 2 target. Startup itu teman-teman kuncinya kan 2 ya. Growth yang agresif. Kalau yang setahu saya venture capital itu senangnya minimal ya per bulan itu harus ada growth minimal 10 itu teman-teman mesti achieve di situ. Dan setelah corona, para venture capital maupun investor selalu fokus kepada startup yang revenue stream-nya bisa secepat mungkin dieksekusi, nggak menunggu harus bakar-bakar dulu baru dapat revenue stream. Nah, startup yang nanti bakal sukses pasca corona ini adalah startup yang memang dia bisa mengkombinasikan pertumbuhan yang efektif. Kalau saya menyebutnya smart growth ya, pertumbuhan yang bagus, tapi memindahkan dari free user ke paid users-nya itu nggak terlalu rumit seperti yang tadi disampaikan Pak Yuryadi. Jadi memang teman-teman kita sebagai founder tuh catatannya itu kita mesti punya sense yang kuat dari segi bisnis, yang kedua sense yang kuat juga dari segi market. Kalau kata kunci saya sih market oriented ya, fokus to customer gitu. Jadi selalu resiko di manage melalui yang namanya goals atau target-target yang clean and clear. Itu aja sih. Oke, dari Kak Ahyar ada tambahan? Oke, thank you. Kalau dari saya sih saya biasa petakan ya. Jadi memetakan. Pertama, karena saya selalu ingat pesan bareng sama tim gitu. Jadi every decision we made, there is a risk will be follow. Artinya segala sesuatu keputusan yang kita ambil selalu ada resiko di belakangnya gitu. Jadi teman-teman ketika ngambil suatu keputusan, pikirin matang-matang gitu. Apa sih resikonya kalau saya ambil opsi A gitu? Resiko yang muncul itu kira-kira apa? Kemudian taktisinya kayak gimana? Jadi ada plan-nya. Kalau A-nya gagal, B-nya ngapain? Ketika ambil satu keputusan yang B sama gitu. Resiko apa yang bakalan muncul? Taktisinya gimana dan gimana? Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi paling bagus sebenarnya adalah membuat mind mapping gitu Kak Ahyar ya. Kalau dipetakan lagi lebih clear lagi. Kalau di saya sendiri saya yang mana powernya bisnisnya saya misalkan ya sama juga dan teman-teman pikirkan apa powernya, kelemahannya kalian itu di sebelah mana, opportunity yang muncul itu di mana, ancaman yang muncul itu kayak gimana, hal kalian kayak gimana, dan faktor pendukung kalian gitu yang bakalan jalan. Sisanya salah teknis, entah kalian pakai development modelnya agile kah gitu ya, ketika ngebangun startup dan gitu akan ngebahas gitu apa yang struggling kalian ketika ngerjain A gitu ya. Kemudian kemarin lagi ngapain, hari ini mau ngapain, sampai besok mau ngapain. Jadi lebih clear lah. Kita bisa tahu pekerjaan kita sampai bisa tahu gitu solusi yang bisa dipikirkan bareng-bareng gitu. Itu aja sih. Oke, baik teman-teman, terima kasih tadi. Menarik sekali tadi yang semua disampaikan. Ini juga sudah banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Mungkin sekalian saya bacakan ya. Ada banyak nih. Saya lihat dulu. Iya, dari Fahri Ramadan Kak, itu pertanyaan pertama. Ya, ada 3 ini pertanyaan. Iya, dari Fahri Ramadan yang pertama Kak. Silakan. Ya, apa peran manajemen risiko dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan untuk mendukung pencapaian visi misi perusahaan? Saya ulang pertanyaannya, apa peran manajemen risiko dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan untuk mendukung pencapaian visi misi perusahaan? Yang kedua,
Atau mungkin dijawab yang pertanyaan pertama dulu kali ya Kak, biar ini. Iya. Iya, langsung dilempar ke pemateri, silakan. Jadi Kak Ahyar ada jawaban? Oke, kalau ditanya apa perannya manajemen risiko sih, saya bilangnya itu kayak apa ya? Batunya kita ketika meloncat gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya landasannya yang kokoh untuk ngambil suatu keputusan, dan dalam artian itu yang jadi pijakan kita gitu. Jadi manajemen risiko kalian udah tahu gitu. Ketika kalian ngerjain sesuatu, ada sesuatu risiko di dalam, kalian punya pijakan di atasnya supaya bisa tahu ketika dikerjain dan ada risiko yang datang, kalian udah bisa taktisin. Jadi kalau ditanyain perannya, dia kayak batu pijakan di dalam sebuah perusahaan sih. Jadi mendukung atau pondasi juga di sisi perusahaan itu tetap bisa berjalan. Thank you. Yeah. Teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya clear sekali sih. Perusahaan saya sih simple sih sebenarnya manajemen risiko ini. Gimana caranya kita untung sebesar-besarnya dengan dana sekecil-kecilnya. Itu doang sebenarnya. Itu doang. Betul ya. Iya. Nggak tahu deh yang di perusahaan teman-teman yang lain kan, siapa tahu ada yang beda. Yang penting cuan lah ya. Yang penting cuan. Dengan modal sekecil-kecilnya. Betul. Nah yang kedua, menarik juga nih. Bagaimana penerapan yang optimal untuk menanggulangi risiko yang menjadi ancaman bagi perusahaan? Dari Pak Tri, ada pengalaman? Bagaimana penerapan optimal menanggulangi risiko ya? Iya. Pasti setiap pilihan tuh ada risiko, dan kalau saya lihat biasanya kita harus ngambil take decision itu by data. Sebenarnya kunci dari manajemen itu kan kayak dashboard ya. Manajemen risiko tuh kayak dashboard kita naik mobil, kalau ada lubang besar di depan tentu kita injek rem ya. Jadi memang datanya harus clear. Misalnya kayak Muslim Life kemarin, oke, ini tinggal sebulan lagi nih, kita coba cek data. Di internal finance kita, revenue-nya tinggal berapa yang kurang? Oh, masih kurang 70 juta, Pak. Oke. Terus growth-nya, targetnya berapa yang kurang? Nah, jadi dari situ kita selalu mengambil keputusan, misalnya, oke, waktu kita untuk assessment, ini berapa bulan lagi, tinggal sebulan. Oke, apakah kita mau nembak pendapatannya dengan menggunakan iklan, event management, atau gimana? Nah, selalu kita, ketika kita punya data yang valid, biasanya data yang penting itu kan data pendapatan, kemudian data active users kita gimana, terus kalau teman-teman udah biasa misalnya pakai Google Analytics, itu bakalan kebuka semua ya, bagaimana misalnya user kita ini berapa waktu, menit mereka menggunakan aplikasi kita dalam satu hari gitu. Kalau di Muslim Life kami punya data, misalnya pengguna kami ada rata-rata pada saat di bulan Maret itu hanya sekitar 13 menit per hari mereka menggunakan aplikasi Muslim Life. Oke, kalau gitu gimana caranya supaya mereka naik lagi nih? Naik lagi bisa 30 menit dalam satu hari misalnya. Nah, disitulah kita bisa mengurangi potensi risiko yang enggak berhubungan dengan target. Dan tadi basicnya apa sih goals-nya? Goals-nya itu target-target. Kalau kami simple kan ada dua ya. Ada active users-nya berapa, kemudian target pendapatannya berapa, sama target-target yang lain kayak MOU dengan mitra berapa. Itu ada target. Dan risiko itu terjadi ketika biasanya kita gagal itu ya karena validasi dalam mengambil keputusan datanya biasanya nggak clear. Ketika nggak clear ya risikonya cukup besar menurut saya. Jadi saya pikir ya udah penerapan metodenya ya pakai data yang valid sehingga lebih aman dan lebih nyaman. Ya, gitu ya. Jadi selalu kunci utamanya harus selalu berbasis data ya. Apalagi kalau kita di teknologi begini pasti kendaraan utamanya adalah data pasti ya. Setuju. Data is everything lah kalau di startup. Betul. Kalau seorang CEO nggak bisa baca data, wah itu bahaya tuh. Banyak-banyak taubat lah saran saya. Banyak-banyak zikir. Nah mungkin pertanyaan saya berikutnya mungkin masih terkait sih sama pertanyaan dari Fahri Ramadan tadi ini. Nah kalau tadi kan kita bilang manajemen resiko. Kalau kita manajemen resiko berarti dia adalah sebenarnya ini kan dalam bidang apapun sebenarnya akan ada yang namanya manajemen risiko kan, berarti dia sebuah cabang ilmu manajemen sebenarnya.
Artinya secara keilmuan ini tuh ada ilmunya gitu. Nah kalau di perusahaan teman-teman itu ada divisi khusus sih atau ada orang khusus nggak sih yang di hire untuk bagian risk management ini? Atau kalau tidak, mungkin teman-teman bisa dikasih gambaran kira-kira keilmuan di manajemen risiko itu apa saja sih? Kayak kalau kita programming kan harus tahu bahasa, tahu algoritma misalkan. Nah kalau manajemen risiko itu basic keilmuannya apa sih sebenarnya? Atau elemen-elemen utama dari ilmu manajemen risiko itu apa sebenarnya? Kalau menurut saya sebenarnya kita realistis aja sih. Kalau mungkin yang di awal-awal kan dia ini, ya. Kita realistis aja sih kalau startup ya. Gimana? Kalau kita startup nggak mungkin ada startup yang baru membuat startup dia langsung nge-hire orang risk management, nggak mungkin. Jadi ya memang tadi si CEO-nya atau business development-nya itu harus paham. Minimal dia mempelajari lah. Tapi kalau kita berbicara organisasi, saat ini itu harus perusahaan corporate ya maksudnya. Itu sudah selalu pasti ada. Yang divisi untuk risk management itu pasti ada. Nah sebenarnya kalau mau bicara ini sebenarnya seorang CEO bisa saja menjadi itu. Sebenarnya simple aja ini risk management ini, nggak sulit-sulit amat kok. Ada 4 cara yang kita bisa lakukan. Yang pertama itu yang untuk mengenal kalau ada risiko nih apa yang kita harus lakukan, gampang. Ada 4 cara kalau menurut saya. Yang pertama itu kita dihindarilah risikonya yang ada. Kemudian yang kedua kita berbagi. Misalnya nih kita perusahaan saya adalah perusahaan analitik. Jadi memang kita banyak bisnis kita B2B, banyak dengan klien-klien besar. Tapi kadang-kala kita nggak kuat. Kita ngurus data. Kita ngurus banyak data. Kita punya sistem data, sekalian promosi aja. Jadi kita analitik untuk bisnis entertain. Jadi kadang-kala kita nggak kuat untuk menghandle semua. Jadi kita bagi resikonya ke vendor seperti itu. Itu cara kedua, membagi. Yang ketiga itu kita kurangi resikonya. Ada begitu banyak cara untuk mengurangi resiko. Saya yakin itu bisa dipelajari dimanapun. Dan yang terakhir ya nggak bisa diapa-apain, kita harus terima resikonya. Seperti itu 4 cara untuk menanggulangi. Tinggal cara kita mau pakai yang mana sebenarnya. Kalau mau ditanya kalau kita sudah suatu perusahaan harus ada risk management, penting nggak? Oh penting banget. Kita bahkan pernah menutup layanan kita karena risk management. Berkata harus tutup, kita nggak bisa. Jadi awalnya kita yang B2C melalui risk management katanya nggak bisa, kita harus B2B seperti itu. Itu kalau pertanyaannya penting nggak atau ada, itu penting banget dan kalau bisa ada. Atau kita bisa kayak tadi kita berbagi resikonya. Kalau CEO nggak paham nih manage resiko, ya udah cari teman yang anak manajemen yang bisa, atau kita cari vendor atau apa ya istilahnya, ya freelance lah untuk membantu kita kayak gitu. Oke, mungkin saya ke pertanyaan dari peserta lagi. Nah, mungkin sekarang ya, ini pertanyaan, apa risiko terbesar yang dihadapi oleh perusahaan di kala pandemi seperti ini? Ya, kayaknya ini kondisi ketidakpastian yang ya benar-benar tidak pasti sekarang yang kita hadapi sekarang ini ya, karena hampir semua tidak ada yang menyangka. Nah, kalau dari teman-teman kira-kira prediksinya ke depan seperti apa? Resiko-resiko yang kemungkinan terbesar yang akan kita hadapi ke depan ini. Karena kayaknya kalau menunggu ekonomi ini pulih, ya mungkin butuh 2 atau 3 tahun pun belum tentu bisa kembali pulih seperti sedia kala. Kalau risiko sih sebenarnya gini loh, justru kalau kita perusahaan teknologi, risiko positifnya itu lebih gede. Karena orang go online semua. Ya yang negatifnya ya investor mulai keep dananya dia. Jadi kayak yang pertama tadi Pak yang dari tadi udah jelasin bahwa ya sekarang investor krisis kepercayaan juga. Apalagi kita yang udah jalan yang istilah startup itu kan udah 10 tahun yang lalu ya. Investor yang zaman dulu 10 tahun yang lalu ngeluarin uang itu gampang banget.
Cari investor gampang banget. Kalau sekarang yang baru membuat startup, ya lu kalau nggak punya kepercayaan dari investor susah, coy. Jadi itu tadi harus makanya tadi timing, kemudian tim, ide, bisnis baru fundingnya. Kalau nggak ada 4 ini, funding itu susah. Itu tantangan kita sebenarnya buat startup yang baru ya. Tapi kalau kalian punya produk yang bagus dan pasarnya bagus, itu investor yang nyari. Jadi tantangannya carilah ide yang bagus-bagus lah. Jangan cuman asal membuat aplikasi layanan ini as a Gojek for ini. Coba carilah membantu banyak lah. Mungkin kan kemungkinan tantangan terbesarnya ke depan kita ini di tengah pandemi ini mungkin 2-3 tahun ke depan. Yang pertama itu tadi investor semakin pilih-pilih ya. Kemudian yang kedua daya beli masyarakat ya. Nah, kira-kira pandangan teman-teman seperti apa ke depannya? Dari Pak Tri seperti apa kira-kira? Baik. Kalau saya sih melihatnya 2 itu ya. Iya. Satu, saya pikir memang sudah ada tren baru ya, tren baru ini harus kita tangkap sebagai sebuah peluang. Muslim Lab sendiri melihat bahwa ke depan challenge betul bahwa investor akan makin ketat melihat startup yang potensial. Jadi teman-teman harus bisa achieve revenue stream sebagus mungkin dan secepat mungkin karena itu akan selalu menjadi bold atau catatan tebal dari investor untuk invest ya. Nah, yang kedua peluang baru, artinya sekarang gaya hidup masyarakat semakin berubah ya. Dengan adanya pandemi orang misalnya sadar tentang kesehatan, sadar tentang bayangkan nih saya dari Aceh bisa ngobrol sama teman-teman dari Makassar dan Indonesia ya. Bisa dibayangkan nih ada perubahan dari segi misalnya event-event sekarang berubah menjadi digital. Termasuk Muslim Lab sendiri dalam tanda kutip ya dapat berkah dari kondisi pandemi, kami achieve 400% pengguna kami dan serial video yang kami jual itu juga meningkat 400% karena pandemi dan memang kita mesti jeli cari peluangnya. Nah, apa sih resiko yang ke depan akan kita ubah menjadi anugerah ya? Seorang founder tuh misinya itu berusaha untuk menjadikan sebuah masalah menjadi berkah bagi startupnya dan tentu saja yang paling penting bagi masyarakat. Yang paling penting satu sih menurut saya, kita mesti benar-benar sensitif pada kebutuhan customer yang menjadi segmentasi kita. Kalau kita udah betul-betul nemu mana sih the biggest pain, problem terbesar mereka, dan kalau bisa memang banyak orang ngerasa itu memang masalah mereka, saya pikir ketika Anda bikin startup kayak gitu, itu akan sangat achievable. Dan saya setuju dengan Mas Kris tadi bahwa nggak semua startup tuh mesti pakai investor. Jadi ada startup yang memang mau growth cepat, pakai investor boleh, tapi Anda mesti ngerti ketika ada investor, maka kepemilikan saham Anda juga akan tergerus dengan sendirinya. Jadi Anda mesti ngerti konsekuensi. Itu sih Mas, jadi saya pikir sensitif aja sih dengan apa yang menjadi behavior dari masyarakat kita, di Indonesia maupun di luar. Nah, kalau kita benar-benar dapat problem biggest pain mereka, saya pikir kita akan survive dan jadi anugerah malah. Iya, betul ya. Kalau Pak Yuryadi ada mungkin betul yang seperti yang dikatakan oleh Mas Christian dan Pak Tri tadi. Saya tambahkan juga mungkin kita perkuat di validasi ya, di validasi kita. Kalau umpamanya baru, kita harus perkuat validasi ide kita atau validasi market kita. Apakah benar-benar produk kita itu memberikan solusi bagi konsumen kita. Seperti itu. Jadi misalnya kalau di B2B, kalau pandemi seperti sekarang ini itu ada keterbatasan mobilitas pekerja ya di industri misalnya seperti itu. Nah, betul yang dikatakan Pak Tri tadi, sebenarnya walaupun pandemi ini menghasilkan resiko yang besar, tapi juga membuka beberapa peluang sebenarnya. Ada beberapa peluang yang terbuka untuk dijadikan solusi. Misalnya pergerakan pekerja di industri itu terbatas misalnya. Nah, oleh karena itu maka perusahaan itu memerlukan dashboard informasi apa yang terjadi di industrinya, monitoringnya bagaimana, kemudian alur produksinya, pengecekannya seperti apa. Nah, sebelum pandemi itu kan dilakukan oleh pekerja, oleh operator. Dengan adanya pembatasan pekerja ataupun pembatasan mobilitas dalam
industri misalnya, ataupun di masyarakat, itu mendatangkan sebenarnya beberapa peluang dari solusi. Nah, yang perlu ditekankan mungkin adalah aspek selain data yang disebutkan Pak Tri tadi adalah validasi. Dari ketika kita sudah punya data, ide, dan kita validasi market kita, kemudian validasi produk kita. Nah, dari hasil validasi tersebut tentu kita dapat informasi apakah produk kita itu betul-betul dibutuhkan oleh konsumen kita. Nah, kalau umpamanya ada katastrofik kejadian yang luar biasa seperti pandemi itu, kira-kira impact yang dirasakan itu seperti apa? Itu bisa kita dapatkan dari validasi kita, dari validasi yang jadi kita tidak pasif lah sebagai tim. Jadi kita bisa turun untuk validasi terus produk kita, validasi terus market kita, seperti itu. Kita terus menjalin networking yang seluas-luasnya, seperti itu. Jadi pandemi ini sebenarnya tantangan juga, tantangan untuk kita bersikap dinamis, seperti itu. Seperti itu tambahannya. Oke, terima kasih Pak Yuryadi. Nah, ini ada masih banyak pertanyaan. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran risiko terhadap perusahaan dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam memulai bisnis startup? Kayaknya tadi udah terjawab ya? Kayaknya udah ya? Kayaknya sih udah ya. Dalam memulai sebuah bisnis, seperti kebanyakan yang terjadi ketika memulai perusahaan rintisan, masalah awal adalah cukup sulitnya mendatangkan maupun meyakinkan investor serta tim yang belum berpengalaman. Adakah saran untuk masalah ini menurut pengalaman saat awal memulai startup rekan-rekan semua? Ya, walaupun tadi ditekankan investor bukan yang pertama ya. Tapi disinggung juga timnya belum berpengalaman. Nah, kalau pengalaman teman-teman seperti apa? Teman-teman kan saya kira semuanya udah dapat investment ya. Nah, kalau pengalaman teman-teman seperti apa? Karena kebanyakan kan teman-teman kita timnya belum berpengalaman lah, terus idenya juga belum tervalidasi dengan baik. Kalau teman-teman pengalamannya itu seperti apa? Dari Kak Ahyar? Oke, kalau dari saya sih berangkatnya kalau dari tim gitu sama yang di awal tadi, sama-sama bangun punya sevisi dulu mau ngapain gitu. Kami jujur saja memang berangkatnya dari hobi, sama-sama main games gitu. Kemudian ngelihat gitu ada hal yang kami mau coba buat. Nah, kami bangunnya bareng-bareng gitu. Kemudian cek kembali dari sisi produknya apakah memang dibutuhin atau enggak. Nanti dari sana kita bakalan cicil ke cicil gitu. Nah, terkait gini, kita nggak punya pengalaman gitu ya. Kita nggak punya satu hal yang spesial untuk di awal ketika ngebangun sebuah startup. Saya bilang adalah portofolio, teman-teman. Powernya adalah di portofolio. Jujur saja, saya bangun bisnisnya saya, itu memang nggak ada langsung orang yang nge-trust. Tapi saya mulai dari ngebangun sebuah portofolio. Saya dulu ngerjain satu BUMN gitu ya. Saya maju gitu. Jadi saya maju, saya nawarin sebuah platform, kemudian pakainya gratis gitu. Tujuan saya satu sebenarnya. Kenapa saya dengan tim itu bareng-bareng mau masukin ke sana kasihnya gratis portofolio. Ini ada satu perusahaan yang gede banget di Indonesia yang teman-teman bisa kunjungin di websitenya kami. Nah, dari sana saya berjalan untuk jualan. Saya bakalan bercerita, ini pernah dipakai sama aplikasi yang ini, sama perusahaan yang ini. Nah, trustnya itu bisa orang ada muncul di sana, teman-teman. Jadi perkaya di sisi portofolio. Kenapa? Kalau kalian main buta-buta hajar aja, orang itu pasti ngelihat background. Omong kosong sih kalau nggak background kalian itu apa dan lain-lain. Contoh yang lain juga adalah di sisi skillnya kalian gitu ya, ataukah achievement kalian yang ada sebelumnya. Kalau kalian ngebangun startup misalnya, apalagi yang bergerak di bidang kesehatan, foundernya tidak ada sama sekali orang kesehatan, it's a bullshit gitu. Kalau mau dibilang trustnya lebih besar dibandingkan kalau ada orang foundernya yang bangun aplikasi kesehatan, tapi foundernya itu memang ada background kesehatan. Dua, memang tadi yang case-nya gitu, portofolionya entah dari perusahaanmu yang kau kasih coba orang gratis maybe itu, tapi itu menumbuhkan dulu gitu. Kalau kalian nonton filmnya juga startup drama ya, orang kasih coba produknya dia ya sampai di tahapan ada satu case gitu, dia
dia merasa ditipu dan lain-lain karena kejarnya adalah logonya itu muncul di produknya dia. Nah, ada juga yang case kayak gitu, tapi di kami adalah selama aplikasinya kepake dan kita ada bargaining solusinya juga sama gitu. Jadi mereka pakai produk kita, tapi kita minta izin bahwa kami mau pasang ini gitu di produknya kami, bahwa perusahaannya itu pakai supaya buat portofolio. Jadi teman-teman, usul saya, kalau kalian belum ada hal yang bisa dibargainingkan dengan orang, perkaya dulu portofolio. Entah portofolio diri kalian ataukah portofolio dari bisnis yang akan kalian jalankan gitu. Sembari kalian validated, karena itu yang dilihat oleh orang pada umumnya. Thank you. Iya, betul. Nah, Kalau kalau pengalaman saya sih ya, pengalaman sama ya. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya bagaimana kalau timnya nggak ada itu ya, nggak ada pengalaman lah di bidang bisnis dan lain-lain ya. Sebenarnya itu adalah ya itu akibat dari resiko yang kalian tidak kelola sebenarnya di awal membangun startup. Kalau misalnya kita udah dapat funding, masalah tim itu udah gampang, udah beres, tinggal hire kiri kanan, gampang. Kalau baru pertama, itulah tantangan kita. Jangan ngajak orang yang memang betul-betul dia asal teman aja kan. Itu sudah risiko tuh. Jadi ajak yang betul-betul yang misal saya anak teknik informatika nih. Terus ngajak juga anak teknik informatika, semua geeks, nggak bisa ngomong, nggak bisa presentasi, nggak bisa manajemen, nggak bisa bisnis. Ya disitulah kesalahan utama yang kita lakukan kan. Yang harusnya kenapa? Banyak kok orang-orang yang misal di Jakarta, banyak kok kampus-kampus manajemen yang lain-lain yang bisa kita ajak. Carilah di Facebook orang-orang profesional, pakailah LinkedIn yang bisa menghubungkan kita semua. Itu tools-tools yang kita bisa pakai untuk meminimalisir. Ya, itu untuk mengurangi risiko yang akan terjadi saat kita mau bangun. Jangan kita ajak lagi programmer, padahal kita sendiri coding loh. Betul. Apalagi tadi mau bikin startup kesehatan, baru semuanya coder. Nah, sebenarnya ini saya kasih bocorannya. Kalau teman-teman mau, saya sudah buat podcast lengkap tuh untuk yang buat teman-teman nggak punya pengalaman, ada. Cari aja podcast CEO. Itu podcast saya, bisa kalian dengar. Itu promo sedikit ya. Ada di Spotify ada ya? Ada di Spotify, ada di YouTube juga. Di TikTok nih ada di TikTok? Belum. Oke, lanjut. Yang lain, teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya, saya kira cukup ya. Ini sudah menjawab sekali sih tadi. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengetahui apakah penerapan manajemen risiko di sebuah perusahaan dapat dikatakan efektif dalam menghadapi kondisi ketidakpastian pada saat pengelolaan perusahaan berjalan? Ada siapa teman-teman yang mau bisa bantu jawab? Gimana? Bagaimana cara mengetahui apakah penerapan manajemen risiko kita sudah efektif? Gitu? Ya, tadi dilihat dari value yang kita dapatkan. Value yang kita dapatkan harus maksimum. Jadi kalau kita mau tahu itu efektif, positif, dan betul-betul bagus, ya kita dalam mencapai target, misal nih kita kayak tadi, kita pengen sales-nya 2M dalam bulan ini. Ya udah, kalau 2M itu tercapai, ya itu berarti maksimal. Itu udah tepat. Kalau belum tercapai, kita harus cari lagi sampai bisa betul-betul kita achieve sales-nya kita. Itu berarti kalau udah sesuai target dan target kita tercapai, goals kita tercapai, nah itu efektif. Kalau nggak tercapai belum efektif, harus cari lagi kayak gitu. Ya kita harus mikir sih. Kalau pengen harus ada ya kayak Indigo udah kasih mentoring, ini keren. Jadi teman-teman bisa ikuti lah untuk dapat pengalaman. Tapi kalau mau ukur efektifnya itu kalau targetnya achieve, karena harus ada nilai yang kita kejar, harus ada nilai. Kalaupun kita nggak ada risiko nih, tapi nggak ada nilai juga, itu sama juga kita gagal, nggak efektif. Karena yang kita capai itu harus ada nilai buat perusahaan.
Yang paling pertama sih di operasional, biar bagaimana operasional cepat, di sales biar bagaimana bisa achieve sales yang besar sesuai target, terus di biasa untuk teknikal kita, untuk orang developer harus KPI-nya harus kita semua ada KPI-nya harus tercapai semua itu. Jadi efektifnya kapan? Kalau semua itu tercapai, kalau nggak tercapai berarti harus ada cari rumus baru, cari formula baru, apa sih yang harus kita lakukan? Misalnya kita contohnya nih karyawan saya selalu telat ke kantor. Itu kan kita harus cari tahu sebenarnya masalahnya apa. Oh ternyata dia suka begadang setiap malam. Nah kalau kita sudah bilang minum obat untuk tidur cepat, tapi masih terlambat, berarti solusi itu belum efektif. Oh ternyata kurangin main game atau main HP di malam hari. Pas besok hari dia cepat. Oh ternyata solusi ini efektif. Seperti itu. Kalau terus kita lakukan monitor, oh ternyata ini oke. Jadi kita bisa improve atau kita ya udah ini sudah SOP yang keren nih. Kita harus bikin terapin yang ini seperti itu. Ya, oke. Jadi intinya sebenarnya tadi manajemen risiko itu tadi dilihat efektif atau tidaknya ya tentu dilihat dari tadi kita punya tujuan, terus mencapai tujuan atau tidak. Ya kan sesederhana itu sebenarnya. Dan yang penting adalah tadi resiko-resiko tadi itu ya harus punya dokumen tertulis berupa tadi kalau kita SOP begitu ya, benar ya? Ya administrasi lah. Iya, harus bentuk dokumen tertulis, iya. Yeah. Memang ada listnya, ada di risk management itu memang ada listnya. Jadi mereka list, terus mereka tentukan priority mana sih yang paling prioritas nih yang akan diimplementasikan di sistem setiap level divisi kita, kayak gitu sih. Iya. Perkenalkan, nama saya Abdullah, mau bertanya. Saya lagi membangun startup di bidang pariwisata. Nah, kira-kira bagaimana saran dari kakak-kakak manajemen risiko di kala pandemi di bidang pariwisata? Nah, dari Mas Tri? Tadi sebenarnya dia. Ke Mas Tri dulu mungkin, Mas Tri. Oke, silakan. Kalau pariwisata saya lihat pandemi ini membuat orang jalan-jalannya tuh lokal area. Jadi misalnya orang Jawa Tengah mungkin dia mainnya hanya di sekitaran Jawa Tengah. Makanya kalau kita lihat startup seperti Traveloka, mereka sekarang lagi nguatin positioning di lokal area tourism. Jadi misalnya orang di Makassar, paling wisatanya ya di sekitar Makassar. Bagaimana experience-nya mereka buat dengan teknologinya Traveloka begitu. Jadi kalau Adinda Abdullah tadi mau buat startup di bidang pariwisata, situasi saat ini menyebabkan orang banyakkan mainnya di local experience. Jadi itu bisa dimulai starting point dari situ. Tapi nanti lihat-lihat lagi ke depan, kalau tren COVID-nya udah mulai normal kembali, kamu lebih bisa berekspresi, mencari solusi-solusi lain yang mungkin prediksi saya orang akan membludak kepengen wisata kemana-mana karena mungkin selama pandemi mereka sering di rumah. Gitu sih. Iya, oke. Kak Ahyar ada tambahan? Kak Ahyar kan punya lini bisnis di virtual reality juga ya. Mungkin ada sedikit insight mungkin? Oke, thank you. Nah, terkait sih sebenarnya, jadi saya dengan teman-teman itu ngelihat peluang gitu. Bisnisnya saya turunannya adalah ada di pariwisata dan ada juga di event yang turun ke lapangan. Nah, ini yang benar-benar impact banget dengan pandemi gitu. Nah, kita coba rubah model bisnisnya dan nangkap peluang gitu. Jadi yang kemarin manusia itu harus datang ke lokasinya, kita bikin modelnya jadi virtual gitu. Jadi orang di rumah pun mereka sudah bisa datangin objek wisata, lihat objek wisata gitu. Jadi mereka bisa menggunakan platformnya. Yang kedua adalah orang umroh gitu ya, umroh haji dan lain-lain. Mereka kalau mau sebelum umroh kan biasanya ada simulasi haji ya. Jadi simulasi haji itu dikumpul di gedungnya haji itu. Kalau orang dikumpul semua disuruh bermalam dulu, kemudian ada simulasinya haji, umroh dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa bikin jadinya adalah kayak simulasi virtual kalau kita keliling Ka'bah kayak gimana gitu. Jadi ibadahnya
Nah, mereka bisa ambil duit tuh dari sana. Jadi model yang kita gunakan pendekatannya adalah bagaimana ngantarin experience yang ada di fisik itu kita pindahin ke virtual. Nah, founder kami juga Kasmir bahkan udah lirik ke sana bahwa peluang yang paling besar nih Bang, kita ambil yang model virtual tour rata-rata sama virtual di sisi gaming gitu. Jadi melatih orang agar sehat, ya mereka kita arahkan ke bentuk virtual untuk bermain game. Jadi otot-otot di badannya bakalan goyang. Nah, yang melihat model peluang-peluang lain yang sebenarnya teman-teman bisa lihat dari sekitar. Apa habit yang dulunya gitu ya, itu berubah gitu ya. Dan mereka ada problem ketika berpindah habit gitu. Nah, di sana kalian bisa ciptakan satu produk yang baru ataukah ide yang baru menyesuaikan dengan problem yang mereka dapat. Nah, satu hal lagi, jangan berpaku di masa pandemi ini juga gitu. Jadi ketika pandeminya selesai, teman-teman sudah siapkan satu model skema lagi yang bisa bertahan, bisa strike gitu ya, sustainable juga di bisnisnya walaupun pandeminya udah kelar. Kurang lebih sih gitu sih, gitu. Iya. Intinya jangan cuma terpaku dengan kondisi sekarang ya. Kita harus tetap berpikir 1-2 langkah ke depan gitu ya sebagai founder startup. Ya, mungkin tambahan juga Kak Dito, mungkin kalau pariwisata mungkin betul dikatakan ke akhir tadi ada kita tawarkan experience yang berbeda mungkin. Karena saya teringat kata-katanya Pak Wisnu Tama beberapa minggu lalu bahwa kenapa pariwisata Indonesia tetap masih dipromosikan karena pariwisata itu berbeda hal, punya pola bisnis yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau pariwisata, katakanlah kalau kita ingin liburan ke Bali misalnya, itu tidak ujuk-ujuk besok langsung liburan. Kita butuh waktu, mungkin kita rencanakan schedule cuti kita, waktu kita, dan itu butuh waktu. Mungkin 3 bulan, 6 bulan ke depan baru kita realisasikan planning kita tersebut. Nah, jadi betul kata Kak Akhir tadi, experience itu yang harus dibangun. Jadi kalaupun saat ini pariwisata itu terpuruk karena adanya pandemi segala macam, tetap kita harus aktif di situ dalam experience kita, memberikan experience kepada calon pengguna kita di masa depan. Ingat, karena pariwisata itu kebanyakan digunakan tidak saat ini, tapi mungkin saja digunakan di masa depan. Jadi tetap kita mungkin buat konten seperti tadi Kak Akhir bilang, buat konten yang yang bisa memikat layanan kita, menggunakan layanan kita seperti itu di masa depan. Seperti itu. Jadi karena memang kondisi saat ini memang akan memukul sektor pariwisata, tapi kita punya waktu sebenarnya untuk bikin konten di situ. Mungkin kita punya waktu untuk bikin konten sehingga kita menawarkan konten tersebut ke calon konsumen kita seperti itu. Nah, itu mungkin Kakak Dito. Ya. Oke. Tambahan. Ya. Contoh kayak di bisnisnya turunannya kami ada mikir gitu, bilang ini kan kita orang lagi nggak bisa ngumpul nih, tapi orang tetap nikah gitu. Gimana sih supaya nikahnya itu tetap dilihat sama keluarga? Nah, muncullah produk kami namanya Wedding Caster, ya, kotak narsis yang bisa kasih live streaming ke acara nikahan gitu. Jadi keluarga jarak jauh dan lain-lain, mereka bisa akad nikahnya dia gitu. Tapi kan dalam satu view gitu, kita putar dalam 360 derajat. Jadi experience-nya keluarga itu tetap ada di acara nikahan keluarganya, tapi dia lihat secara live streaming. Jadi bayangin, kita bisa hadir di acara nikahan modelnya live stream. Nah, di sana budget ataupun cuannya ada. Itu salah satu pola sih yang kita bisa lihat peluang yang gara-gara COVID yang orang dilarang ngumpul. Nah, teman-teman bisa lihat gitu, apa sih jadi sebuah peluang baru atau produk baru yang teman-teman bisa kasih solusi karena habit ataupun model yang lama itu terkendala. Ya, intinya harus tetap berinovasi ya terus ya di tengah situasi yang sulit ini. Pasti di kesulitan pasti selalu ada potensi lah. Gitu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Iwan dari GoTukang mau tanya. Yang pertama, apa sih tolak ukurnya
Oh iya, ini gini, mungkin kira-kira maksudnya gini ya, apa tolak ukurnya timing waktu kita meluncurkan startup itu adalah waktu yang tepat. Karena tadi disinggung juga masalah timing adalah masalah yang krusial. Nah, kira-kira apa tolak ukurnya? Oh ya, timingnya pas nih. Dari Kak Tri? Ya. Baik, kalau dari saya masalah timing itu ketika kita uji validasi penggunanya excited ya, senang, happy, terus biasanya menyebabkan efek viral atau orang mau merekomendasikan ke referral ke teman-teman yang lain. Jadi timing itu selalu lihat dari faktor kalau saya lihat data yang masuk, dan disitulah seorang founders harus jeli dengan momentum apa tahun ini, misalnya nih tahun 2021 momentumnya apa, sebenarnya harus jeli ketika dia di awal-awal kalau dia mau bikin startup atau saatnya sekarang ini startupnya sedang berjalan supaya relevan dengan pelayanan startupnya dia gitu. Kayak Muslimlah itu kemarin kita dapat momentum misalnya kayak Klinik Al-Fatihah. Klinik Al-Fatihah ini kan very simple ya, jadi orang kita konekin sama guru TPQ-nya punya pendapatan lebih, orang yang kami lihat, saya secara pribadi punya pengalaman, banyak orang yang pengen uji bacaan Al-Fatihah, tapi kalau uji tes di masjid atau offline malu ketahuan sama teman-temannya kan. Jadi kita kasih layanan yang online 2 arah dengan 1-2 ustadz yang mereka bisa pilih, mereka record melalui Muslimlah, nanti mereka dapat jawaban dari ustadznya juga melalui aplikasi Muslimlah. Itu per bulan dipakai 8.000 user. Jadi saya melihat oke, kalau begitu ini kita lanjutkan dan kita coba cari lagi turunan dari produknya apa. Nah, di situ dia. Paling menurut saya validasi lagi sih. Ketika kita udah punya ide, kita pikir ini bagus atau enggak bagus, itu kembali lagi kepada market. Kalau marketnya excitement, semangat, ya saya pikir itu bagus momentumnya. Bisa dilanjutkan. Kalau enggak bagus responnya, evaluasi lagi, cari metode yang lain. Iya, betul. Intinya jadi founder startup nggak ada waktu istirahatnya ya. Nggak ada. Ini aja hari Minggu juga masih kerja kan? Ya ini kerja nih. Promosi Muslim Live, jangan lupa download ya. Yang mau belajar ngaji, silahkan. Baik, saya tambahkan mungkin dari Pak Tri. Silakan Pak Yuri. Silakan Pak. Ya, di pengalaman juga di Indigo adalah ketika kita melakukan validasi itu sebelumnya itu harus ada tools. Nah, tools itu kemudian kita formulasikan, kita discuss bersama tim ataupun pihak lain, berkonsultasi, kemudian kita rumuskan dalam bentuk KPI. Jadi ada KPI target kita. Nah, kalaupun target kita itu belum tercapai optimal, nah itu yang bisa jadi parameter kita. Oh, ternyata respon di poin KPI yang misalnya kepuasan customer itu hanya sekian nilainya. Itu bisa menjadi rujukan kita juga sebenarnya. Jadi ada tools yang dipakai, kemudian dirumuskan dalam KPI, kemudian KPI itu divalidasi. Nah, validasi ini bertahap, mungkin validasi ide, ataupun validasi market, ataupun validasi produk. Jadi betul tadi, saya tambahkan mungkin dari Pak Tri. Ya, terima kasih. Oke, jadi intinya di setiap manajemen risiko itu ada yang namanya KPI ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu KPI. KPI itu Key Performance Indicator ya. Jadi di setiap resiko-resiko itu yang sudah kita rumuskan harusnya semuanya bisa diukur performanya gitu ya. Harus ada target ya. Intinya tadi ada target. Performance indicator itulah menjadi target, menjadi acuan untuk melihat apakah keputusan kita tadi itu target-target kita sudah, manajemen risiko kita sudah efektif atau belum. Pertanyaan berikutnya, ini ada yang sama tadi. Prasarana keras, okay. Prasarana keras apa saja yang diperlukan untuk mendukung kesuksesan manajemen risiko? Bang, maksudnya ya prasarana keras? Hardware? Ya, ada 2 tadi pertanyaan yang serupa ya. Jelaskan prasarana keras apa saja yang diperlukan untuk kesuksesan manajemen risiko.
Iya, mungkin penanya bisa menambahkan penjelasan di kolom chat ya. Iya. Iya, mungkin Apa Kak, maksudnya? iya. Atau mungkin Kak Dito bisa lanjut ke poin pertanyaan selanjutnya kalau masih Iya, ada saya lanjut dulu ya. pertanyaan. Iya, sambil menunggu penanya untuk menjelaskan maksud pertanyaannya. Silakan Kak Dito. Ya, memang kami akui mendirikan startup adalah hal yang sangat sulit. Apalagi sudah banyak perusahaan rintisan yang beroperasi di Indonesia, baik lokal maupun luar, yang gagal mengambil nafas panjang. Salah satu sebab utamanya karena kehabisan pendanaan. Bersama dengan invasi dana-dana ke perusahaan rintisan Indonesia, datang pula risiko-risikonya. Seperti dalam bentuk objek pemberitaan dan marketnya stres karena kewajiban pengelolaan dana dan manajemen perusahaan yang sangat meningkat pesat. Nah, ini kayak ada masalah lagi. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya kalau ketika kita dapat pendanaan itu bukan akhir ya, justru bisa mendatangkan resiko-resiko baru. Nah, kalau dari pengalaman teman-teman, mana Tian? Tian keluar ya? Masih ada Kak, masih ada Kak Tian. Iya. Kenapa Dito? Mas Dito, ada apa? Iya, hilang tadi. Nah, ya Tian mungkin bisa dijawab nih. Bisa diulangi? Kira-kira intinya bagaimana memanage ketika kita dapat pendanaan, karena tidak banyak juga yang dapat pendanaan kemudian gagal gitu ya. Ya itu tadi sebenarnya kalian bikin pendanaan itu untuk apa sebenarnya kan? Apakah untuk dapat uang terus dipakai sendiri? Enggak kan? Kita bikin bisnis pasti kita tahu nih posnya harus kemana. Misalnya kita mau pakai di marketing biasa tergantung setiap bisnis beda-beda pastinya. Intinya kalau startup itu ada 3 pos yang paling penting. Yang pertama ada operasional, yang kedua adalah marketing, yang ketiga adalah development. Nah, kalian mau ngejar yang mana nih? Kalian udah punya produk. Kalau kalian udah punya produk, mau marketing, branding ya, marketingnya dibesarin dong posnya. Nggak tahu, mungkin dia 60% sendiri, yang lain sisanya seperti apa. Ini juga kan nanti akan diskusi sama investor juga kan ya. Ataupun kalian udah punya branding, kalian mau development untuk fase kedua. Ya dibesarin di biaya developmentnya sama operasionalnya, mungkin kalian mau apa gitu. Sebenarnya itu tergantung dari perusahaan masing-masing, strategi masing-masing. Di mana kalian yang kurang, kalian mau tambah di situ, ya silakan. Jadi tergantung kalian ini masih MVP kah produknya, atau brandingnya kalian belum terkenal kah, atau apa, mungkin operasionalnya kalian kurang, ya silakan kalian tambahkan pos yang paling gede yang kalian mau pakai seperti apa. Tapi biasanya startup itu dia kalau kalian mau aman ya udah bikin 30% aja. Yang sisanya nanti ada yang lebih gede 140. Itu terserah yang kalian ingin dahulukan. Jadi kalian harus kenali dulu kalian punya startup ini. Jangan sampai kalian nggak kenali kan. Asal main minta-minta dana ke investor, lo kira investor apa kan? Kalian harus tahu bisnis kalian kurangnya di mana. Makanya itu tadi saya bilang penting untuk kalian punya tim yang bisa financial. Dia bisa tahu kalian untuk capai ini harus bikin apa, masalah keuangan, cash flow-nya kalian kurang di mana. Nanti dia akan bantu kalian, kalau dia CFO, ya dia akan bantu kalian untuk menata di mana sih yang kita harus butuhkan duitnya. Jangan sampai ya udah kita minta aja ke investor. Enggak kayak gitu. Kita harus kasih tahu kita mau improve, kita mau hajar di mana nih. Kalau misalnya kita sudah tahu itu akan sangat mudah buat kita. Jadi kita harus tahu tentang keuangan juga. Harus ada orang yang bisa mengerti keuangan, mengerti tentang margin, tentang break even point. Kalau nggak ada itu ya susah juga kan. Betul. Jadi intinya adalah orang finance itu atau sisi finance itu di posisi finance di startup itu sangat krusial sekali ya. Iya, namanya bisnis kan uang. Iya, betul. Itu adalah yang pertama dan terutama. Iya, artinya membangun startup tidak bisa kayak manajemen tukang sate. Iya. Sebanyak apapun uang kan kalau tidak bisa dikelola ya habis juga. Iya. Betul kan? Makanya cash flow itu penting.
Betul. Kayaknya ini terkait sama yang tadi, sudah sesuai. Sama tadi tentang kehabisan dana, sama tadi udah dijawab. Ya, dia tadi benang merahnya adalah untuk mengantisipasi kehabisan dana, risiko kehabisan dana ya berarti harus ada orang yang berposisi, harus ada CFO-nya lah, dia artinya mengisi pos finance yang bisa menjadi jadi rem ya, jadi rem di perusahaan. Pertanyaannya itu adalah risiko kehabisan dana. Iya. Risiko kehabisan dana ya banyak hal, tingkatkan sales atau cari pendanaan ke keluarga, teman, atau kalian mau bootstrap, patung-patungan, atau cari pemodal, angel investor. Itu bisa. Kalau risiko kehabisan dana ya pertanyaannya tadi. Gampang cari investor. Sebenarnya ya investor itu tadi mungkin ada saya singgung sulit lah, tantangan lah. Tapi kalau menurut saya ya, karena mungkin saya sudah sering cari investor itu mudah. Saya mudah banget. Mudah kenapa? Karena kalau kalian tahu, kalau nggak tahu ya akan sulit. Harus tahu dulu. Investor itu mudah. Investor itu malah dia yang pengen duit gua ini kebanyakan. Soalnya dia ambil juga duit dari LP biasanya. Jadi dia harus invest juga. Nah, kalau dia nggak dapat atau kalian nggak proaktif untuk mencari investor, susah. Investor udah banyak banget, list investor banyak banget. Kalian hubungi aja masing-masing satu-satu. Iya, mudah dari ya kalau 100 orang yang kalian hubungi pasti ada satu lah yang, apalagi yang sekarang ya, yang sekarang itu udah enak banget. Kayak sekarang tinggal kita main apply atau ada apa ya, kontes-kontes kita bisa apply, itu kan udah mudah banget. Bahkan mungkin event Indigo sendiri kalau kalian mau langsung datang ke tempatnya, walaupun nggak ada pembukaan batch itu, pasti mereka tetap terima juga kalau kalian datang dengan sesuatu yang luar biasa kayak gitu. Udah jam 5 lewat. Ini kita sampai jam berapa, Rin? Iya Kak, mungkin bisa ini ya, mungkin kalau udah terjawab semua pertanyaannya mungkin ya, kan ini udah kurang lebih 10 menit lagi ya Kak sebelum kita tutup. Mungkin kalau udah terjawab semua bisa mungkin closing statement dulu dari para pembicara sebelum kita tutup Kak. Saya bisa tambahkan sedikit nggak? Tadi saya tertarik sih ada pertanyaan kayak gini. Jangan sampai marketingnya yang salah. Pasarnya ada tapi marketingnya yang salah kan. Nah, coba kalau saya sih sarannya coba dulu ganti orang yang ngurusin marketingnya kalian, atau cari vendor, terus create demand. Tenang, ada namanya create demand. Nggak selalu itu harus kita lihat tren saat ini. Bisa di create demand-nya. Jadi coba kalian pelajari cara create demand, terus kalian coba. Kalian lakukan survei bisa. Itu kalau memang benar-benar udah nggak ada yang mau dengan itu ya udah berarti emang enough, nggak usah dilanjutkan. Memang trennya belum timingnya. Tapi ternyata kalau ada berarti memang benar marketingnya yang salah seperti itu. Karena demand tetap walaupun nggak tren, demand bisa di-create. Tenang aja. Jadi kalau yang sudah jalan startupnya tenang aja. Kalian bisa ciptakan orang yang mau pakai, tenang bisa kok bisa. Apalagi contoh ibu-ibu pengen banget beli tas mahal, padahal tas yang murah aja bisa dipakai gitu. Karena apa? Tas brand mahal dia create demand-nya. Dia gunakan orang yang bisa branding eksklusivitas. Akhirnya terbentuklah demand yang baru, pasar eksklusif. Nah, kalian coba dulu create demand sebelum kalian menyerah seperti itu. Itu sih saya tambahkan sedikit. Saya tertarik tadi. Ya, thanks Tian. Saya pilih pertanyaan dulu yang kira-kira belum terjawab. Karena ada beberapa juga yang kayaknya sudah terjawab tadi. Oh, ini katanya tadi. Prasarana keras itu prasarana yang berbentuk usaha.
Jelaskan prasarana keras apa saja yang diperlukan untuk mendukung kesuksesan manajemen risiko. Katanya prasarana keras itu prasarana yang berbentuk usaha. Teman-teman ada yang bisa ini? Mungkin bisa paham dan bisa menjawab pertanyaannya? Mungkin sama dengan pertanyaan yang sebelumnya Kak Dito mungkin. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Tri, ya kuncinya adalah validasi. Kita lakukan validasi, kemudian kita sebelumnya kita rumuskan tools-nya dalam kita formulasikan dalam bentuk KPI, Key Performance Indicator. Kemudian kita lakukan validasi. Saya kira mungkin kalau pertanyaan yang saya tangkap itu tadi mungkin sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya Kak Dito mungkin. Oke. Nah ini kan menarik juga pertanyaannya. Munir dari Tegal, wah jauh juga ya dari Tegal. Izin bertanya, apa saja risiko yang dapat timbul dari budaya sadar risiko? Nah ini kita sudah sadar risiko, tapi dari sadar risiko itu ada risiko lagi. Dan budaya sadar risiko seperti apa yang dibutuhkan oleh organisasi dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan. Kayaknya sih tadi udah terjawab sih, tapi kalau ada yang mau menegaskan kembali boleh. Pak Tri mungkin ada? Ya. Pertama, kalau kita terlalu, jadi resiko itu kan hanya sebuah data ya. Keputusan tetap di kita. Kalau kita terlalu takut dengan adanya risiko, biasanya kita nggak action. Nah, jadi tetap take decision itu penting dalam semua bisnis, karena ide, konsep bisnis, siapapun bisa tiru, kalau kata Bang Nadiem Makarim. Tapi eksekusi itu nggak ada yang bisa niru. Artinya teman-teman memang sebagai calon founders atau calon CEO atau siapapun kalian yang mau bikin startup, eksekusi itu hal yang paling fundamental dari sebuah startup. Jadi risiko yang tinggi itu berpotensi mengembalikan revenue yang besar biasanya, dan risiko yang rendah itu berpotensi memberikan revenue yang rendah juga biasanya. Itu hukum alamnya ya. Jadi ya take decision-nya itu saran saya sekali lagi tetap balik ke data, balik ke validasi, dan beranilah, karena gini, mumpung masih muda ya, ambil resiko lah yang segede-gedenya. Dulu kalau Bang Nadiem ya, Tokopedia, Bukalapak itu nggak ngambil resiko besar, bayangkan berapa ratusan miliar mereka harus buang duit untuk mengedukasi pasar ya. Dan bersyukurlah dengan adanya mereka sekarang orang udah biasa go digital. Jadi kita ini saat belakangan ini sebenarnya hanya mengambil manfaat dari apa yang uang yang sudah dibakar oleh startup unicorn saat ini. Jadi ya udah main di niche aja, fokus ke niche yang khusus, tapi memang pasarnya masih gede kayak Muslim Life, fokus ke pendidikan, tapi fokusnya ke Muslim, dan Muslim di Indonesia ada 200 juta, udah fokus ke situ supaya nanti kita bisa mendapatkan pendapatan terbesar dari fokus kita masing-masing. Itu aja sih dari saya, Mas. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang terakhir, bagus pertanyaannya. Untuk semua narasumber mungkin bisa bantu menjawab. Kalau boleh tahu, metode seperti apa yang digunakan dalam asesmen risiko? Model kertas kerja atau sistemnya seperti apa? Nah, kalau di Muslim Life seperti apa? Ya, kalau di Muslim Life kita fokus ke OKR sih. Kita pakai terapannya Google, teman-teman boleh searching aja OKR-nya Google, One Key Result. Jadi kita selalu fokus ke situ. Artinya apapun yang kita buat, fokusnya ke OKR. Kalau tidak ada hubungan Iya. Apa? Ya, sedikit ada noise tadi. Jadi fokusnya tetap ke OKR supaya nanti teman-teman dalam mengambil risiko apapun selalu OKR lah yang menjadi patokan. Jadi kalau Muslim Life kami fokus ke OKR, segala risiko yang muncul dari upaya mencapai OKR itu akan kami tempuh. Kalau satu metodologi tidak berhasil, kami akan cari lagi metodologi yang lain. Karena intinya kita selalu fokus pada target-target. Demikian. Oke, terima kasih Kak. Kalau di WSD, Kak Ahyar? Kak Ahyar? Masih ada Ahyar? Sepertinya ini Kak, mungkin sedang gangguan jaringan karena sudah tidak di Zoom ini. Mungkin bisa dilanjut ke pemateri selanjutnya Kak. Akan saya hubungi Kak Ahyar. Ya. Tian?
Sebenarnya untuk menggunakan tools ada banyak. Kita bisa pakai banyak. Ini ya, pertanyaannya adalah metode asesmen resikonya. Kalau metode asesmen risiko sih, kita ada tim sendiri sebenarnya ya. Ada tim sendiri yang ngurus itu. Saya emang nggak terlalu mendalami juga hal yang itu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau butuh informasi, sebenarnya banyak banget yang banyak model sih, banyak banget yang kalian bisa pakai sih. Seperti itu sih. Iya, salah satunya tadi yang dipakai Muslim Life itu intinya ya, frameworknya Google ya. Ya. Kalau di Greenscope, Pak Yuryadi? Ya, jadi sama. Kalau tools itu ada beberapa yang kita pakai, apakah yang ada di sistem kita ataupun kita evaluasi kinerja secara berkala bersama tim. Jadi betul yang dikatakan Kak Ahyar tadi di awal-awal, tim itu memegang peran kunci sebenarnya. Jadi ketika ada tantangan ataupun risiko yang kita hadapi, sebenarnya yang bisa memecahkan tersebut, tools itu hanya alat bantu, kemudian yang menunjukkan parameter kita sedang berada di posisi yang bagaimana. Nah, yang bisa merumuskan solusi dari apa yang kita hadapi sebenarnya adalah tim. Jadi sebenarnya membangun komunikasi dalam tim itu adalah hal yang penting seperti itu. Jadi kalau kita menghadapi risiko atau apapun, ya kita lihat parameter yang ada di sistemnya bagaimana, kemudian kita diskusikan bersama tim. Jadi secara berkala ataupun apakah secara kita atur waktunya berkala ataupun informal, itu kita senantiasa berkomunikasi sama tim. Jadi betul kata Kak Ahyar tadi di awal-awal, tim itu memegang peran penting ketika sebuah masalah itu atau sebuah tantangan itu muncul seperti itu. Oke, baik. Kita udah di penghujung acara kita pada sore hari ini. Berikutnya teman-teman, saya minta closing statement-nya mengenai seni melakukan manajemen risiko, bagaimana mengubah risiko, mengubah tantangan menjadi untung yang sebesar-besarnya untuk perusahaan rintisan yang sedang kita bangun. Bisa dimulai dari Pak Yuryadi. Ya, jadi risiko sebenarnya hal yang tidak bisa kita elakkan ya. Jadi ketika kita usaha kita itu berjalan, pasti akan menemukan risiko. Nah, bagaimana memanage risiko itu agar tidak menimbulkan efek yang merugikan bagi kita, bahkan bisa kita kelola dengan strategi dan tindakan yang tepat, itu akan menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan. Jadi kalau kita katakan kita menghindari risiko, sepertinya tidak bisa ya, karena risiko itu adalah bagian dari kegiatan bisnis ya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan bisnis pasti akan menemui risiko di situ. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memecahkan risiko tersebut. Nah, hal yang penting dari situ adalah kerjasama tim. Betul yang dikatakan Kak Ahyar tadi di awal-awal, itu kerjasama tim memegang peran penting, khususnya dalam memecahkan risiko yang kita hadapi bersama. Seperti itu, Kak Dito. Oke, terima kasih Pak Yuryadi. Tian? Ini ya, kalau saya ya di tempat gua ya, ada istilahnya high risk, high return. Mau dapat return yang besar, ya risikonya juga besar. Mau yang kecil aja, ya risikonya kecil. Kalau dari saya, itu ya. Thank you. Iya. Itu prinsip investor sih. Berikutnya, Mas Tri. Ya, kalau dari saya buat teman-teman, bagaimana memanajemen risiko, usul saya masuklah ke Indigo ya. Ya, betul. Kalau kalian join ke Indigo, nanti akan diajarkan bagaimana caranya memanajemen risiko. Jadi itu satu ya, sekalian jualan Indigo supaya Indigo semakin banyak peminatnya, sukses buat Indigo.
Yang kedua, kalau menurut saya, kawan-kawan sekalian, kita kita adalah soul dari sebuah perusahaan. Kita nih jiwanya perusahaan. Jadi memang sebuah perusahaan itu harus ada leadersnya, harus ada orang yang memang akan memimpin nahkoda kapal perusahaannya kemana. So menurut saya teman-teman terus belajar aja, terus belajar, keep learning ya. Jangan pernah berhenti belajar, cari ilmu-ilmu baru supaya sebagai CEO kita betul-betul dalam mengambil keputusan kita bukan karena kepentingan pribadi, tapi karena data, objektivitasnya tinggi, dan sebagai penutup kurangi drama-drama dalam kehidupan ya. Kalau nonton drama boleh, tapi berdrama dalam membangun startup itu dikurangi. Fokus dengan tujuan, karena di saya punya value, dan ini di Muslim Life kita pengen manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dari startup kita. Jadi kalau kita nggak sukses, maka efek sampingnya masyarakat juga nggak banyak yang terbantu. Jadi kalau itu sudah menjadi mindset kita semua, apapun resikonya akan kita hadapi dengan cara yang terukur, jelas, dengan data yang baik. Itu aja. Thank you. Ahyar belum bergabung ya? Ahyar? Iya Kak, sepertinya sedang terputus. Iya Kak, Ahyar lagi di luar daerah, mungkin iya koneksi lagi ini. Iya Kak, silakan dilanjut kembali. Tidak terasa ya, hampir 2 jam kita bersama. Terima kasih untuk teman-teman semua. Ini oke banget sih, kita dari banyak daerah yang berbeda-beda ya. Yang paling jauh ada dari Aceh hari ini. Terima kasih Astri, udah jauh-jauh dari Aceh, tapi karena teknologi kita bisa bertemu pada sore hari ini. Mungkin sebagai kesimpulan teman-teman ya, ya apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti tidak terlepas dengan yang namanya resiko. Terlebih ketika kita membangun sebuah perusahaan rintisan berbasis teknologi. Tapi benar kata Kak Tian tadi, membangun perusahaan rintisan itu adalah memang dia beresiko tinggi, tetapi karena dia beresiko tinggi, maka nilai kembali investasinya juga akan sangat besar tentunya. Di startup nilai kembalinya tidak sekuensial tapi eksponensial gitu ya. Jadi kalau teman-teman maukan sesuatu ya selalu high risk pasti high return. Tapi kalau mau yang ecek-ecek ya berarti ambilnya risikonya kecil-kecil juga. Ya mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih teman-teman untuk semua peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Rini sebagai tuan rumah. Oke, terima kasih Kak Dito. Baik, teman-teman, jadi sudah komplit ya di online session Communication di sore hari ini.